Jumpa lagi bersama Ibu Tanti dalam mata kuliah responsi geometri. Pada kali ini adalah topik keempat dengan materi kongruensi segitiga. Oke, kita akan ingat terlebih dahulu tentang basic konsep dari kongruensi segitiga ini. Jadi dalam dua buah segitiga yang dapat berkorespondensi adalah sudut-sudutnya dan sisi-sisinya. Jadi yang kita lihat adalah pada sudutnya dan pada sisi-sisinya. Nah, bagian yang berkorespondensi itu yang dilambangkan dengan tanda panah 2 ya, seperti pada kursor ini ya. Jadi ini tanda untuk korespondensi. Contoh, diketahui segitiga RKM saling berkorespondensi dengan segitiga SLX. Sebutkan pasangan-pasangan sudut dan sisi yang saling berkorespondensi. Nah, dalam hal ini yang berkorespondensi adalah sudut R berkorespondensi dengan sudut S dan sisi RK berkorespondensi dengan sisi SL. Kemudian sudut K berkorespondensi dengan sudut L dan sisi KM berkorespondensi dengan sisi LX. Dan sudut M berkorespondensi dengan sudut X dan sisi RM berkorespondensi dengan sisi SX. Jadi kalau kita gambar, maka tadi adalah segitiga RKM berkorespondensi dengan segitiga SLX. Maka mana saja sudut-sudutnya, yaitu sudut K dengan sudut L, kemudian sudut R dengan sudut S, dan sudut M dengan sudut X. Sementara untuk sisinya, di sini kita bisa tuliskan yaitu sisi RK dengan sisi SL, lalu sisi KM kita berikan 2 garis ini ya, dan sisi RM dengan sisi SX gitu. Nah, ini adalah sisi-sisi yang berkorespondensi dan sudut-sudut yang saling berkorespondensi. Oke. Nah, sekarang kita akan melihat definisi dari kongruensi segitiga itu. Kita ingat kembali. Jadi, dua buah segitiga dikatakan kongruen jika dan hanya jika semua pasangan sudut di sini ya, semua pasangan sudut yang berkorespondensi kongruen. Jadi sudutnya yang semua sudut yang berkorespondensi ya. Jadi kalau dalam segitiga berarti ada 3 pasang sudut yang saling berkorespondensi. Kemudian semua pasangan sisinya, ya sisinya yang berkorespondensi ini juga kongruen. Jadi sudutnya dan sisinya. Nah, kongruensi ini dilambangkan dengan tanda seperti ini ya. Ya, artinya adalah sama besar dan sama panjang ya. Tuh. Oke. Masih ingatkah dengan hal ini? Dengan gambar yang sudah pernah ditampilkan sebelumnya ya. Yaitu ada 2 buah segitiga yaitu segitiga P, E dan G, kemudian dan segitiga R, Y, T ya. Kalau kita lihat sudut-sudutnya, sudut G 30 dan sudut Y juga 30, sudut P 60 derajat dan sudut T juga 60 derajat. Lalu di sini sama-sama siku-siku. Sisinya juga 1, 2, akar 3 sama ya 1, 2, akar 3. Nah, ini berarti bisa juga dikatakan sebagai dua segitiga yang saling kongruen. Mengapa? Karena memiliki 3 sisi yang sama panjang. Ya, jadi 3 sisi yang sama panjang dan 3 sudut yang sama besarnya. Jadi ini yang dikatakan dua segitiga ini adalah saling kongruen. Gitu. Jadi kita bisa simpulkan segitiga PEG ini kongruen dengan segitiga TRY. Ya.
Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang konsepnya adalah untuk menunjukkan bahwa dua segitiga kongruen kita tidak perlu, jadi perlu dicatat ini, kita tidak perlu menunjukkan semua bagian dari segitiga. Jadi kita tidak perlu menunjukkan 3 sisinya dan 3 sudutnya yang kongruen. Ya, jadi kan ada banyak ya. Jadi kita tidak perlu menunjukkan 3 sisi dan 3 sudutnya kongruen yang berkorespondensi. Nah, dalam hal ini kita memerlukan hanya 3 bagian saja yang memerlukan 3 bagian yang disebut sebagai postulat ya, yang sudah dipelajari sebelumnya, yaitu kita memerlukan postulat. Jadi tidak perlu semuanya. Nah, ada 3 postulat umum yang sering digunakan, yaitu postulat sisi, kemudian sisi, sudut, sisi, dan sudut, sisi, sudut. Ya, jadi ini postulat umumnya. Ini adalah sisi, dan sisi, sudut, sisi, sudut. Jadi kita bisa menggunakan 3 postulat ini untuk membuktikan bahwa terdapat kekongruenan pada 2 segitiga yang ada. Oke, jadi ini adalah postulat umum. Teorema segitiga sama kaki. Kita akan lihat teorema segitiga sama kaki terlebih dahulu, yang berbunyi, jika 2 sisi, di sini dikatakan 2 sisi dari suatu segitiga, yaitu segitiga kongruen, maka sudut-sudut di hadapan sisi-sisi tersebut juga kongruen. Jadi jika terdapat 2 sisi dari suatu segitiga yang kongruen, maka sudut-sudut di hadapan sisi-sisi tersebut juga kongruen. Ya, jadi diingat-ingat saja, ini adalah teorema segitiga sama kaki. Ya, jika kita memiliki 2 sisi dari suatu segitiga kongruen, maka sudut-sudut di hadapan sisi-sisi tersebut juga kongruen. Nah, sekarang kita memerlukan tips ya, di sini tips dimana kita jika kita ingin membuktikan beberapa soal untuk membuktikan bahwa terdapat 2 segitiga kongruen ya. Jadi arahkan pembuktian ke salah satu postulat umum ya. Jadi yang sisi tadi, lalu sudut sisi sudut, dan sisi sudut sisi ya. Jadi arahkan pembuktian kita ke salah satu postulat umum. Kemudian jangan lupakan teorema-teorema yang sudah pernah kita pelajari sebelumnya. Yaitu apa saja sih teoremanya? Ada teorema pada sudut, segmen sudut, kemudian relasi ekuivalen, bahkan ada juga yang berkaitan tentang kesejajaran garis. Jadi ingat, topik pada geometri ini saling berkaitan antara topik 1, 2, 3, dan sampai ke 4 ini ya. Jadi memang perlu kalian pahami dasar-dasar dari teori-teori sebelumnya, supaya hal ini juga memudahkan dalam melakukan pembuktian sederhana pada geometri. Khususnya di sini adalah segitiga kongruen. Jadi ada bagian segmen, bahwa ada bisektor, ada titik tengah, kemudian ada sudut juga, sudut suplemen, komplemen, dan relasi ekuivalen itu ada apa saja, refleksif, kemudian substitutif, dan lain sebagainya ya. Oke, sekarang kita akan mengecek pemahaman kita. Misalkan ada segitiga BAC, kemudian dipotong oleh BM ya. Kita di sini diketahui terlebih dahulu bahwa AB kongruen dengan BC dan M itu adalah titik tengah dari AC. Nah, ini diminta untuk membuktikan bahwa segitiga AMB ini kongruen dengan segitiga CMB. Nah, angka pertama kita buat perencanaan terlebih dahulu, yaitu kita menandai pada gambar yang sudah diketahui. Yang pertama adalah yang diketahui adalah di sini ya. AB kongruen dengan BC, berarti kita berikan tanda di sini.
Di tandanya AB dan BC, kemudian M ini adalah titik tengahnya, maka kita bisa tandai juga bahwa AM itu juga sama dengan MC, karena pengertian titik tengah di sini akan membagi dua sama besar sisinya ya, sama panjang pada sisinya. Dan yang terakhir adalah BM ini sama dengan BM. Mengapa? Ingat relasi ekuivalen itu ada reflektif ya, jadi kita bisa gunakan sebagai alasan untuk membuktikannya. Oke, sekarang kita akan buktikan. Bukti yang pertama yang diketahui terlebih dahulu ya, berarti AB kongruen dengan BC ini dari soal ya, diketahui dari soal. Nah, kalau AB nih di sini AB kongruen dengan BC, ini kan merupakan apa sih? Sisi ya, ini kan juga sisi ya. Jadi karena sisi, maka kita bisa berikan tanda kita sudah dapatkan satu, yaitu sisi. Nah, entah nanti kemungkinan menggunakan sudut, sisi sudut atau sisi. Tapi kalau kita lihat di sini semuanya merujuk kepada sisi ya. Jadi kemungkinan postulat yang akan kita gunakan adalah merujuk kepada sisi. Ini ya. Oke, kita sudah punya satu sisi di sini. Kita lingkari terlebih dahulu, dan lanjut ke langkah 2, yaitu diketahui juga bahwa M itu adalah titik tengah BC. Ya, ini juga dari soal. Nah, kalau M itu adalah titik tengah BC, maka kita bisa buat langkah ketiga, yaitu AM itu sama dengan MC atau CM ya. Mengapa? Karena M adalah titik tengah yang membagi sisi menjadi sama besar. Jadi kalau begitu sisi AM dan sama AM ini juga sama dengan sisi CM ya. Jadi ini juga sisi. Kita sudah punya dua ya, yaitu sisi dan sisi. Lalu langkah yang keempat, yaitu BM sama dengan BM. Mengapa? Tentu karena ini adalah refleksif ya. Ini adalah salah satu bagian dari relasi ekuivalen ya. Ini juga merupakan sisi. Jadi kita sudah punya 3 ya, sisi. Jadi dari 4 langkah ini kita bisa menunjukkan bahwa segitiga AMB kongruen dengan segitiga CMB. Jadi ini terbukti bahwa segitiga AMB kongruen dengan segitiga CMB karena memenuhi postulat sisi. Itu. Jadi benar ya. Oke, kita lanjutkan. Diketahui C adalah titik tengah dari BE, kemudian sudut B kongruen dengan sudut E. Buktikan sudut ABC kongruen dengan buktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC. Nah, ini adalah gambarnya. C adalah titik tengah BE. Berarti kalau begitu kita bisa punya bahwa BC ini sama panjang dengan CE ya, karena C ini adalah titik tengah. Ini adalah titik tengah. Kemudian yang diketahui kedua sudah, yaitu sudut B kongruen dengan sudut E. Nah, ini nih sudah ada sebenarnya tandanya. Nah, ini ya, sudut E kongruen dengan sudut B atau sudut B kongruen dengan sudut E. Ini karena dari soal. Lalu kalau kita perhatikan di sini kan bertolak belakang ya. Kan? Jadi sini kita punya sudut yang saling bertolak belakang, jadi sudutnya juga sama besar. Gitu. Sudut BCA atau sudut ACB kongruen dengan sudut ECB karena bertolak belakang. Jadi langkah dalam menuliskan pembuktiannya adalah yang dari diketahui terlebih dahulu, yaitu yang pertama sudut B sama dengan sudut E. Mengapa? Karena diketahui ya, atau ini juga bisa kita tuliskan langsung di sini adalah kongruen gitu. Sudut B kongruen dengan sudut E karena diketahui, jadi kita sudah punya sudut. Kemudian yang besar adalah kita menggunakan postulat sudut, sisi, sudut. Mengapa? Karena kalau kita lihat pada gambar ya, nah ini sekarang kita sudah punya satu sudut di sini ya. Sekarang C adalah titik tengah BE diketahui, maka
BC sama dengan CE, atau bisa juga kita tambahkan BC itu kongruen dengan CE, karena C adalah titik tengah yang membagi sisi menjadi sama besar, berarti sudah dapatkan yaitu satu sisi. Lalu yang keempat, sudut BCA sama dengan sudut DCE. Mengapa? Karena bertolak belakang. Jadi kita sudah punya satu sudut di sini ya. Nih, jadi memenuhi postulat sudut sisi sudut. Jadi terbukti ya, segitiga ABC kongruen dengan segitiga DEC karena memenuhi postulat sudut sisi sudut. Jadi kita tuliskan di sini terbukti. Itu. Oke, jadi masih sama menggunakan postulat sudut sisi sudut ya, postulat umum. Oke, kita lanjutkan. Diketahui RA tegak lurus dengan PQ dan QB tegak lurus dengan PR. Lalu diketahui juga PA kongruen dengan PB. Oke, kita tandai dulu sini PA kongruen dengan PB, kemudian RA dengan PQ, RA di sini dengan PQ ya, berarti di sini itu tegak lurus. Tuh, kemudian QB dengan PR juga, berarti ini juga tegak lurus. Oke, buktikan segitiga PAR kongruen dengan segitiga PBQ. Nah, kita tidak perlu khawatir, tetap happy ya. Tidak perlu pusing. Mengapa? Karena pasti ada penyelesaiannya di sini dengan menggunakan postulat yang ada tadi ya, postulat umum. Nah, langkahnya adalah bisa kita lakukan seperti ini dulu ya. Clue-nya adalah kita bisa pisah segitiga yang PQB dengan segitiga PAR ya. Jadi kita sudah dapatkan dua segitiga, ini segitiga pertama dan ini segitiga kedua. Nah, tadi kan diketahui bahwa PA itu kan kongruen dengan PB. Jadi ini PB itu adalah segitiga yang di sini. Ini ya, dan ini PAR adalah segitiga di sini ya. Tadi kan PB kongruen dengan PA. Lalu kan di sini tegak lurus kan? Jadi kalau tegak lurus kan berarti sudutnya adalah siku-siku ya. 90 derajat. Kita sudah tuliskan di sini sudut 1 dan sudut 2. Dan selanjutnya sudut P atau QPB itu kongruen juga dengan sudut APR. Mengapa? Karena sudut di sini, sudut QPR ini adalah sudut refleksif ya. Jadi satu sudut yang bisa dipakai untuk dua segitiga. Jadi kita sudah memiliki di sini sudut, sisi dan sudut ya. Jadi kita bisa menggunakan postulat sudut, sisi, sudut. Tuh. Nah, sekarang kita tuliskan pembuktiannya. Let's do it. Bukti. Yang pertama, sudut P sama dengan sudut P karena refleksif. Ya, jadi sudut. Jadi kita sudah punya satu sudut. Kita bisa lingkari. Lalu yang kedua, sisi PA sama dengan sisi PB. Mengapa? Karena diketahui juga ya. Yang ini adalah sisinya. Jadi sudut P kan tadi refleksif ya. Sudut P kan refleksif dan sisi PA ini kongruen juga dengan sisi PB karena diketahui dari soal. Lalu yang ketiga yaitu RA kan tegak lurus dengan PQ. QB juga tegak lurus dengan PR. Maka sudut PBQ sama dengan sudut PAR adalah sudut siku-siku. Nah, jadi mereka berdua ini sama-sama siku-siku yang besarnya adalah 90 derajat. Jadi bisa dikatakan sudutnya sama gitu ya. Jadi kita bisa simpulkan sudut PBQ ini kongruen dengan sudut PAR atau sama dengan ya. Nah, karena sudah memenuhi sudut sisi sudut, jadi sudutnya sudah dapat ditunjukkan juga, maka kita bisa simpulkan bahwa segitiga PAR, nah yang ini ya, ini kongruen dengan segitiga PBQ. Karena mengapa? Karena memenuhi postulat
sudut sisi sudut. Jadi kesimpulannya adalah terbukti. Ya. Oke, lanjut. Diketahui sisi RT ini adalah bisektor dari sudut STW dan SRW dan sudut SRW. Jadi ini adalah bisektornya ya. Jadi membagi sama besar di sini sudut STR dan SRW. STR di sini ya. STW dan SRW. Jadi di sini sama besar ya sudutnya ya. Gitu, atau di sini juga sudah diberikan tanda ya sebenarnya. Nah, diminta untuk membuktikan bahwa segitiga RST, kita kasih nama di sini ada segitiga pertama dan ini ada segitiga kedua yaitu segitiga RWT. Ini adalah kongruen ya. Oke, ini nya sama saja yang tadi kita sudah gambar. Sekarang kita akan melakukan pembuktian. Yang pertama, kita gunakan yang sudah diketahui bahwa sudut STR ini sama dengan sudut RTW. Mengapa? Karena RT membagi sama besar atau RT adalah bisektor dari sudut STW. Jadi kita punya sudut yang sama besar di sini. Lalu RT sama sisinya dengan RT. Mengapa? Karena refleksif ya. Karena refleksif. Kita lihat pada gambar ini kan sama sisinya ya. Jadi kita sudah punya satu sisi. Nah, kemungkinan adalah satu lagi yaitu sudut ya. Itu sudut SRT dan sudut TRW. Mengapa? Karena RT membagi sama besar sudut SRW atau sama seperti langkah yang pertama ya. Itu. Jadi kita sudah punya postulat yaitu sudut sisi sudut. Ya. Kalau begitu, segitiga RST ini kongruen dengan segitiga TRW. Mengapa? Karena memenuhi postulat sudut sisi sudut. Jadi terbukti ya bahwa segitiga RST itu kongruen dengan segitiga RWT. Ini terbukti. Oke, nah itu tandanya ya sudah muncul bahwa ini refleksif. Keluarnya terakhir. Oke. Diketahui sisi AR kongruen dengan MS. Nah, RR di sini dengan MS. Jadi mereka saling kongruen. Kemudian C itu adalah titik tengah RS. Kalau C adalah titik tengah RS, berarti di sini juga kongruen. Ya. Kemudian diketahui juga sudut RSM. Sudut RSM itu mana? RSM berarti di sini kongruen dengan RSM itu saling suplemen dengan ARN. Berarti di sini ya. Oke, ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini kan garis sejajar ya sini ya. Atau pengertian dari teorema tadi, ada sebuah teorema yang mengatakan jika terdapat sudut yang di sini adalah di mana ini adalah sudut saling suplemen dengan sudut S-nya, atau ini kan seperti dalam berseberangan, maka pasti besar sudut yang ada di sini ini juga sama dengan sudut yang ada di sini, atau kita bisa berikan nama sudut 1 dengan sudut 2. Gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan. Oke, jadi kita bisa menggunakan postulat apa ini di sini? Kan ada dua sisi yang sama ya dan satu sudut ya. Berarti postulat yang bisa kita gunakan adalah sisi, sudut, sisi ya. Ini. Oke, jadi nanti kita akan menunjukkan bahwa sudut 1 ini sama dengan sudut 2 ya. Nah, ini yang diminta untuk membuktikan adalah sudut RAM ini kongruen dengan sudut AMS. RAM. Nah, ini sudutnya ya. Ini apakah kongruen dengan sudut AMS? AMS berarti ini. Ditanyakan apakah ini kongruen dengan ini, ya. Nah, kita akan lakukan pembuktian. Tandanya ya.
Kita lakukan penelitian, lihat pada segitiga ARC dan CSM. Kita gunakan segitiga ini dulu ya. Ini segitiga 1. Ini adalah segitiga 2-nya. Atau ARC dan CSM. Nah, sudut yang pertama, sisi AR itu kongruen dengan sisi MS. Mengapa? Diketahui ya, ini dari soal ya. Itu kita sudah punya satu, yaitu sudut. Nah, di sini seharusnya adalah sisi ya. Ini adalah sisi. Kemudian SC kongruen dengan CR karena C adalah titik tengah RS. Jadi kita juga punya sisi di sini ya. Sisi. Lalu sudut CSM kongruen dengan ARC karena sudut RSM dan ARN adalah saling suplemen. Jadi segitiga ARC kongruen dengan segitiga CSM. Nah, karena segitiga 1 dan 2 atau segitiga ARC ini kongruen dengan segitiga CSM, maka kita punya pasangan sudut yang saling berkorespondensi lainnya ya, yaitu sudut mana? Yaitu sudut RAM kongruen dengan sudut AMS. Jadi kalau dua segitiga tersebut kongruen, maka kita bisa menunjukkan juga bahwa sudut-sudut yang lainnya itu juga kongruen. Artinya ini adalah akibat kekongruenan pada dua segitiga tersebut. Jadi karena saling kongruen, maka kita juga bisa menunjukkan bahwa sudut yang lainnya itu juga sama. Itu ya. Oke. Nah, sekarang adalah tiba saatnya kalian melakukan latihan mandiri dengan cara berkelompok, nanti diharapkan dikumpulkan ya. Yaitu soal 1, kalian diminta untuk membuktikan segitiga ABC kongruen dengan segitiga FEB. Ini adalah soal kedua, dan ini adalah soal ketiga. Itu ya. Jadi silahkan dikumpulkan sesuai dengan waktu yang diberikan. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.